Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Zul. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman, muatan bahasa Indonesia. Wujud benda. Wujud benda ada 3, benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang pertama, benda padat. Benda padat memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Benda padat tidak berubah bentuk dan ukuran walaupun dipindah ke tempat yang lain. Misalnya, anak-anak menaruh pensil di dalam gelas, lalu dipindahkan ke dalam toples. Apakah bentuknya berubah pensil itu? Tentu tidak, karena pensil termasuk benda padat. Bentuknya tetap, ukurannya tetap, walaupun dipindah ke tempat yang lain. Contoh benda padat yang lain. Di sini ada boneka, simpai, tas, tempat tisu, kursi, dan meja, dan masih banyak contoh yang lainnya. Yang kedua, benda cair. Benda cair bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya. Benda cair ukurannya tetap. Bila dimasukkan botol, bentuknya seperti botol. Bila dimasukkan gelas, bentuknya seperti gelas. Mengapa demikian? Karena benda cair berubah-ubah bentuknya sesuai wadah atau tempatnya. Di sini contoh benda cair adalah air teh, air sirup, dan minyak goreng. Minyak goreng di sini dimasukkan ke dalam botol, maka dia bentuknya seperti botol. Jika minyak goreng ini dimasukkan ke dalam gelas, maka dia bentuknya berubah menyerupai gelas. Yang ketiga adalah benda gas. Benda gas memiliki bentuk dan ukuran yang berubah-ubah. Benda gas menempati ruang yang ada. Di sini maksudnya adalah udara. Udara selalu menempati ruang yang ada. Contohnya, di dalam botol yang kosong ataupun gelas yang kosong, sepertinya tidak ada apa-apa. Sebenarnya di dalam gelas yang kosong atau botol yang kosong berisi udara. Karena udara itu memiliki sifat menempati ruang yang ada. Benda gas memiliki volume. Benda gas tidak dapat dilihat dan disentuh, tapi bisa dirasakan. Misalnya, ketika kita kipas-kipas atau mengibaskan sesuatu ke tubuh kita, maka kita akan merasakan ada angin, ada sesuatu. Tapi angin ini tidak dapat dilihat dan disentuh, tapi bisa dirasakan. Begitu juga ketika kita menyemprotkan minyak wangi, akan ada yang kita rasakan bau minyak wangi. Sebenarnya minyak wangi itu adalah benda cair, tetapi bau yang dihasilkan oleh minyak wangi adalah termasuk benda gas. Bau ini tidak dapat dilihat dan disentuh, tetapi bisa dirasakan. Contoh benda gas yang lain, udara dalam ban. Ban sendiri sebenarnya adalah benda padat, tetapi udara yang dimasukkan ke dalam ban termasuk benda gas. Udara dalam balon. Balon juga termasuk benda padat, tetapi udara yang dimasukkan ke dalam balon adalah benda gas. Begitu juga udara yang dimasukkan ke dalam kantong plastik. Kantong plastiknya benda padat,
Tapi udara yang ditiupkan atau yang dimasukkan ke dalam kantong termasuk benda gas. Di sini kamu bisa lihat, sama-sama yang dimasukkan udara tapi bentuknya berbeda. Udara yang dimasukkan ke dalam ban maka juga akan membentuk ban. Udara yang dimasukkan ke dalam balon yang berbentuk bulat juga akan mengikuti bentuk balonnya berbentuk bulat. Begitu juga yang dimasukkan ke dalam kantong. Selanjutnya kita akan belajar kegunaan benda. Setiap benda memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Kegunaan benda dipengaruhi oleh wujudnya. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Misalnya, kita tidak dapat minum jika tidak ada air dan gelas. Dengan adanya gelas, maka kegiatan minum kita menjadi lebih mudah. Benda dapat dikelompokkan berdasarkan wujudnya dan juga bisa dikelompokkan berdasarkan kegunaannya. Berdasarkan wujudnya, misalnya tadi yang sudah kita pelajari ada pada cair dan gas. Jika dikelompokkan berdasarkan kegunaannya, misalnya benda-benda yang digunakan untuk memasak, benda-benda yang digunakan untuk mandi. Nah, dengan adanya benda-benda yang digunakan untuk memasak, maka kegiatan memasak menjadi lebih mudah. Misalnya kompor, ada panci, maka kegiatan memasak lebih mudah. Demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian memahami dan bisa bermanfaat. Buzul akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.